Saleh, NIM 20042258, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, mata kuliah Teori Sosial. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi modernitas. Modernitas ini adalah dampak modernisasi terhadap perubahan sosial dan tantangan terhadap administrasi publik beserta contoh-contoh administrasi publiknya. Baiklah, kita masuk saja kepada materi kita, yaitu pengertian modernisasi. Itu adalah konsep modern yang bukan hanya tentang robot dan mobil terbang, namun lebih mengarah kepada perubahan sosial. Masyarakat modern tidak serta-merta terjadinya proses faktor matang terbentuknya masyarakat. Cita-cita dan modernisasi adalah dalam bentuk masyarakat modern untuk menjunjung status tinggi perbedaan masyarakat tradisional dan modern. Yang pertama adalah tradisional. Tradisional adalah yang pertama adalah bersifat sebar sederhana yang cenderung menonton. Yang kedua adalah memegang teguh tradisi turun temurun. Yang ketiga adalah cenderung bersifat irasional atau tidak berlandasan ilmu pengetahuan dan akal pikiran manusia. Dan modern adalah terbukanya dan dinamis akan perubahan di masa depan. Dan kedua adalah selalu berkembang untuk mencapai aktivitas dan efisien bekerja. Yang ketiga adalah mengandalkan rasional atau berlandasan ilmu pengetahuan dan akal pikiran manusia. Gejala dan ciri-ciri modernisasi adalah yang pertama adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan adanya penemuan baru yang di bidang itu gunanya mencapai efisien sehingga mencapai sejahtera masyarakat. Yang kedua adalah bidang ekonomi modernisasi ditandai adalah kebutuhan masyarakat atas barang jasa sehingga dalam proses ekonomi hingga akhirnya. Yang ketiga adalah bidang politik yang ditandai dengan kemajuan proses demokrasi negara di dunia yang ditandai pengakuan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga adalah budaya, yaitu ditandai oleh antar negara dan budaya. Yang terakhir adalah bidang agama dan adalah membuat masyarakat tertentu dalam meyakini kepercayaan sesama manusia. Dan ke dampak positif dan negatif modernitas adalah yang pertama adalah positif, perubahan perilaku dan secara hidup masyarakat dengan itex. Yang kedua ada perubahan nilai dan sikap ke arah positif, terbentuknya sikap terbuka dan perubahan keinginan untuk berinovasi. Yang ketiga adalah meningkatkan efisien pekerjaan. Efektif dan efisien ini dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Nampak negatifnya adalah pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal. Modernisasi yang kian berkembang terjadinya penyebab terkikinya nilai adat. Yang kedua ada terkikinya nasional bangsa. Modernisasi dapat mengikis nasional suatu bangsa Indonesia di bawah kemajuan informasi pada pandangan budaya barat. Yang terakhir adalah kesenjangan teknologi. Materi selanjutnya adalah tantangan modernitas terhadap administrasi publik. Yang pertama adalah peran Indonesia semakin besar. Negara melaksanakan fungsi baru dalam mengatur dan mengkoordinasikan produknya, produksi, distribusi kekayaan, melindungi kekuatan ekonomi yang merangsang pengembangan luar dan negeri. Materi selanjutnya adalah tantangan modernitas terhadap administrasi publik. Yang pertama adalah peran Indonesia semakin besar. Negara melaksanakan fungsi baru dalam mengatur produksi, distribusi kekayaan, melindungi kekuatan ekonomi, dan merangsang pengembangan luar negeri maupun dalam. Yang kedua adalah pengembangan pemerintah berdasarkan hukum yang mengikat pemerintah dan warga negara. Yang ketiga adalah pengembangan pergolongan warga negara. Yang keempat adalah berkembangnya organisasi birokrasi dan hal di Indonesia. Baiklah, saya langsung saja kepada contoh materi modernisasi. Ini adalah teknologi informasi dalam bidang administrasi publik. Zaman sekarang ini sudah harus menjadi keharusan atau wajib teknologi informasi ini menjadi alat dalam berkomunikasi untuk menambah pengetahuan di zaman globalisasi ini dan era informasi, lebih khusus bagi siswa termasuk kebutuhan memperlancar pekerjaan administrasi publik di pemerintahan, pelayanan publik, dan pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Pelayanan dalam bentuk pengaturan dan pelayanan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Contoh dalam bidang pendidikannya adalah sekarang ini adalah pandemi COVID-19 dan mahasiswa dan siswa diwajibkan untuk belajar online karena
teknologi ini harus kita pakai dan harus menjadi kebiasaan kita karena kita berada di zaman modernisasi. Oleh sebab itu kita harus menggunakan modernisasi sekolah ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Unzul maqalah wa tanzul maqal. Janganlah pandang siapa yang berbicara, pandanglah apa yang saya bicarakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.